I'm Mr. Worka. Kembali dalam pembahasan Donghua Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan Luo Feng yang berhasil memperoleh klon ketiganya, klon Youhai, yang memiliki kemampuan talent bawaan transformasi laut dan penciptaan, serta kemampuan super I am the universe yang memungkinkannya menciptakan alam semesta mini yang bisa diledakkan, namun akan memakan divine power atau kekuatan dewa yang sangat besar. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita Lego kan. Jadi ketika klon Youhai mengaktifkan transformasi laut, maka dia akan kehilangan kekuatan tempur utamanya. Dan sebagai dampak positifnya, Luo Feng akan mendapatkan lautan raksasa untuk menampung kekuatan dewa. Setelah meningkatkan gen kehidupannya dan menggunakan transformasi laut, Babata mendapati jika daratan di dalam dunia batin Luo Feng akan segera tenggelam oleh lautan darah yang terus berkembang. Maka dari itulah sekarang Luo Feng juga harus turut serta mengembangkan dunia batinnya agar sepenuhnya tidak tertutupi oleh air. Tubuh Golden Behemoth kembali mengkonsumsi banyak darah binatang dewa. Babata yakin dengan melakukan itu, maka selanjutnya Behemoth akan mendapatkan banyak energi yang dapat digunakan untuk memperbesar wilayah dunia batinnya. Sementara lautan darah terus muncul layaknya tsunami yang menerjang daratan, bersamaan dengan itu tubuh Behemoth memulai prosesi memperbesar wilayah dunia batin. Penampakan yang tengah terjadi seperti sebuah bencana yang besar. Namun kendati demikian, Luo Feng, Babata, dan seluruh pelayan ras asing terlihat tidak khawatir. Mereka yakin masih ada cukup waktu untuk mengamankan daratan sebelum sepenuhnya tertutupi oleh air. Setelah mengkonsumsi cukup banyak darah binatang dewa, akhirnya kini diameter lautan telah mencapai 10 miliar kilometer. Sementara dunia batin Luo Feng telah mencapai 1 triliun kilometer. Hasil yang sangat luar biasa. Dengan demikian maka daratan tidak sepenuhnya tertutupi oleh air laut. Luo Feng juga merasakan jika tingkat kehidupannya dan kemampuan menampung kekuatan dewa sekarang telah mencapai batasnya. Jadi dia sudah bisa mempersiapkan diri untuk menembus ke level immortal, berharap agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dalam persiapannya, kini semua klon Luo Feng sudah dalam keadaan tertidur dengan kesadarannya yang akan berpusat pada satu tubuh, yakni tubuh manusianya yang akan berusaha menerobos level immortal. Sel kehidupan Behemoth Nucleus alias Core selama ini adalah titik lemah Luo Feng. Dia akan mati kalau itu dihancurkan. Namun untuk bisa menerobos level immortal, dia harus terhubung langsung dengan alam semesta asli. Artinya sekarang Core Luo Feng ini menjadi belenggu yang menghalangi koneksinya dengan alam semesta. Dan yang harus dia lakukan adalah menghancurkan belenggu tersebut agar bisa menerobos level immortal. Luo Feng menggunakan ulti diagram 10.000 bintang di jurus ketiga, bintang api penembus surga, sebagai serangan yang dilepaskan untuk menghancurkan belenggu penghalang yang dimaksudkan. Tapi ada sesuatu yang aneh, padahal udah dikombo sama cakar dewa binatang. Namun sama sekali tidak muncul sedikit pun kerusakan pada penghalang yang coba dihancurkan. Hal ini bikin Luo Feng auto kebingungan. Padahal dari segi tekad, mood bertempur, penyatuan pikiran, ataupun teknik yang ia lepaskan, semuanya sudah sampai pada titik di mana Luo Feng setara sama Invisible King. Tapi meskipun begitu, kekuatannya yang besar masih belum sanggup untuk menghancurkan belenggu. Menurut Babata, hal ini pasti terjadi karena klon Youhai yang tingkat gen kehidupannya telah menembus 10.000 kali. Dan itu bikin core-nya mengalami transformasi, sampai membuat Luo Feng memperoleh dunia batin yang lebih luas lagi. Dan sebaliknya, di saat menerobos level, maka hal itu akan memberikan belenggu yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya, di kondisinya sekarang Luo Feng masih belum mampu untuk menerobos ke level immortal. Padahal ini menjadi hari yang sudah dia nanti-nantikan cukup lama. Tapi kayaknya penantian Luo Feng harus ditunda lagi dalam waktu yang panjang. Dan dia harus menyempurnakan ulti ketiga dari jurus diagram bintang. Berlama-lama waktu berlalu, 10.000 tahun, 20.000 tahun, 30.000 tahun. Di waktu-waktu ini orang-orang mulai membicarakan kenapa Blade River King masih belum menerobos level immortal. Di antara mereka ada juga yang berkonspirasi kalau Blade River King yang menghilang dan tak kunjung muncul mungkin sudah mati. Ada juga yang bilang kalau Blade River King itu cuma gelar besar tanpa isi, nama yang muncul hanya karena keberuntungan semata.
Kebanyakan ras asing yang gak berpihak sama manusia merasa senang atas hal itu. 30.000 tahun berlalu begitu saja. Luo Feng merasa gak sabaran. Kalau berlatih di satu tempat, dia pasti bisa-bisa perlu 1 juta tahun buat mencapai tujuannya. Makanya pada akhirnya Luo Feng memilih untuk berjalan-jalan di alam semesta, melihat berbagai makhluk di alam semesta, berkelana ke berbagai tempat dengan menggunakan pesawat galaksi, dan petualangan panjang namun terasa singkat itu pun terjadi. Di tengah petualangannya mengunjungi berbagai tempat memanfaatkan tubuh klon Mosa yang bisa beradaptasi dan mengkopi sekitarnya supaya aman. Luo Feng berkata bahwa sebelumnya dia sering berkultivasi di ruang tertutup dan berharap bisa menerobos melalui deduksi serta pengalaman pribadi. Namun kini setelah berkelana di berbagai tempat di alam semesta, Luo Feng jadi sadar jika alam semesta dimanapun tempatnya mengandung jejak hukum asal, mulai dari kelahiran dan pemusnahan benda-benda langit, hingga riak yang ditimbulkan oleh setetes air. Semua hal-hal kecil juga terkait erat dengan hukum asal. Seluruh alam semesta seperti layaknya proyeksi holografis yang meringkas prinsip-prinsip besar dalam detail-detail yang kecil. Atom-atom kecil yang tak kasat mata dan membentuk segalanya kini telah menjadi inspirasi buat Luo Feng untuk menerobos level immortal. Di suatu wilayah alam semesta asli di ruang Qianbao, Luo Feng akhirnya kini telah bersiap untuk melakukan terobosan. Sambil mempersiapkan diri, Luo Feng berpikir nggak perlulah menguatkan hati, karena hatinya sudah secara alami seperti hamparan bintang yang luas dan tak tergoyahkan. Nggak perlu juga melawan ilusi, karena dibandingkan dengan alam semesta yang nyata dan asli, ilusi itu sangat rapuh. Tekad juga nggak perlu dikuatin lagi, sebab tekad Luo Feng yang sekarang mungkin gak kalah sama tekad para Universe Master. Dan lagi-lagi setelah menghabiskan waktu yang sangat panjang, Bang Condet kembali mempersiapkan jurus 10.000 diagram bintang demi menghancurkan belenggu. Jurus ketiga memang telah sempurna, namun kali ini Luo Feng menggabungkan 3 teknik 10.000 diagram bintang sekaligus untuk menghancurkan belenggu penghalang, dan boom! Belenggu itu pun mulai mengalami keretakan dan hancur, serta dengan cepat menyatu dengan alam semesta asli. Pada saat itu klon 10.000 sungai harta Lord Guru menyaksikan turunnya hukum asal logam yang tidak biasa. Begitupun dengan para pejuang yang menyaksikan bahwa ada seseorang yang lagi menerobos immortal, membuat kehebohan yang sangat besar karena menarik energi yang sangat melimpah dari alam semesta. Hukum asal logam yang meliputi sungai Qianbao juga termasuk ke dalamnya, yang lagi dijagain sama klon raksasanya Tuan Guru. Ahli biasa yang menerobos menjadi Universe Venerable saja nggak sampai heboh kayak gitu pas melakukan terobosan. Hal ini menunjukkan jika penampungan kekuatan dewa milik Luo Feng teramat sangat melimpah. Tubuh Behemoth nampak mulai mengalami transformasi. Luo Feng menganggap jika kekuatan dewa dari alam semesta yang masih mengalir ke dalam dirinya itu pasti lebih berharga kalau dibandingkan sama miliaran harta karun. Tubuh Mosa Luo Feng yang telah mengembara ke berbagai tempat juga terlihat mengalami perubahan yang cukup besar. Segala perubahan yang terjadi menjadi pertanda jika Luo Feng yang sekarang telah sepenuhnya menerobos ke level immortal. Dari prediksi 1 juta tahun, Luo Feng telah mempersingkatnya menjadi 40.000 tahun saja. Kata Tuan Guru, baru menerobos level immortal, tapi udah bisa narik kekuatan dewa dari alam semesta dalam jumlah yang sangat besar. Di antara ras manusia kayaknya akan segera lahir sosok super yang dapat mengguncang miliaran ras nih. Bagaimana Tuan Guru nggak merasa bangga punya murid kayak Bang Condet? Setelah Luo Feng menjadi immortal, dunia batinnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi cepat atau lambat itu akan segera pecah dan mengalami keruntuhan. Makanya sekarang Luo Feng mesti menggabungkan dunia batinnya dengan ruang eksternal agar terbentuk ruang yang stabil dan kuat. Yang dimaksud Babata adalah membangun kerajaan dewa. Untuk membangun kerajaan dewa, pertama-tama Luo Feng mencari lokasi yang aman di alam semesta asli. Setelah berkeliling, dia menemukan pecahan ruang raksasa dan memilih tempat itu untuk disatukan dengan dunia batinnya. Setelah melakukan penyatuan, dunia batin yang sebelumnya kaya dunia hologram perlahan mulai menjadi kokoh, sampai akhirnya menjadi dunia yang benar-benar nyata.
Kini, kerajaan dewa dan Luo Feng telah bersatu, dan mulai dari sini kerajaan dewa akan menggantikan core-nya sebagai titik lemah yang gak boleh sampai diketahui sama orang lain, yang posisinya sendiri ada di dalam alam semesta Ganwu 50 juta tahun cahaya dari bumi. Dan kalau ditambahin sama bakat yang dimiliki klon Youhai yang telah menampung limpahan kekuatan dewa, sekarang kekuatan Luo Feng sudah cukup untuk melenyapkan Universe Venerable. Setelah melakukan terobosan, Luo Feng menemui Tuan Guru yang nyuruh Luo Feng buat memilih lokasi di lereng gunung untuk membangun istananya sendiri. Tempat tersebut adalah Pulau Guntur atau Pulau Abadi, tempat tinggalnya para pejuang yang punya otoritas tinggi di perusahaan alam semesta virtual. Ketika Luo Feng bergerak mencari lokasi yang akan segera dia pilih, para pejuang yang melihatnya bingung kenapa Blood River King datang ke lereng gunung. Sebab menurut aturan yang ada, Immortal itu tinggalnya di kaki gunung, kalau Venerable baru dah di lereng gunung. Nunjukin kalau gurunya udah perlakuin Luo Feng kayak Universe Venerable. Di tengah jalan Luo Feng ketemu sama Venerable Youmu yang awalnya mengira kalau Luo Feng datang ke sana pasti pengen cari gurunya. Tapi pas bilang kalau dia di sana pengen bikin istana, Youmu negasin kalau Luo Feng gak boleh lama-lama di tempat tersebut, apalagi bikin istana, mana boleh. Sebelum akhirnya Luo Feng kasih tahu kalau itu semua adalah pengaturan dari gurunya, dan Youmu yang paham langsung nyuruh Luo Feng buat nyari lokasinya pelan-pelan saja, santai-santai saja. Gara-gara hal ini jugalah mulai muncul banyak omongan. Bisa-bisanya Luo Feng dapat perlakuan khusus yang cuma dikasih buat Universe Venerable. Ya, bagaimanapun juga, Luo Feng hanya perlu membuktikan dengan kekuatan. Lalu kita berpindah ke ruang virtual sekte Dewa Leluhur. Pas lagi jalan-jalan sama gurunya di sana, ada banyak perbincangan tentang Luo Feng yang bikin istana di lereng gunung. Di saat itu pula ada Raja Fei Jing yang menghalangi jalan Bang MC, yang dengan baik hatinya dia mengucapkan selamat buat Luo Feng yang udah menerobos level Immortal. Padahal mah Luo Feng yakin Fei Jing datang ke sana karena masih nggak terima sebelumnya nggak bisa ngebunuh Luo Feng, dan dia pengen nyari-nyari masalah lain. Ngomong aja kalau ada perlu lainnya, kata Luo Feng. Dan Fei Jing pun mengungkapin kalau dia pengen melakukan pertarungan hidup dan mati sama Bang MC, bukan di ruang virtual, melainkan di dunia nyata. Tawaran yang bikin pejuang ras manusia jadi pada tegang setelah mendengarnya. Fei Jing ngomong selain memutuskan siapa yang memiliki kedudukan lebih tinggi, duel itu juga akan memutuskan antara hidup dan mati di antara mereka berdua. Kalau berani, boleh diterima. Kalau takut, ya. Nggak pakai pikir panjang karena Fei Jing pengen banget mokat, maka Luo Feng akan mengabulkannya. Ya, Luo Feng menyetujuinya. Ras asing yang melihatnya menganggap Luo Feng itu sangat sembrono, sementara pejuang manusia pada ketar-ketir. Sebab kalau Luo Feng kalah dan hartanya dirampas, maka itu akan menjadi kerugian yang sangat besar buat ras manusia. Keberanian akan membawamu pada kematian, kata Fei Jing yang akan mengirimkan titik koordinat lokasi duel mereka 12 jam ke depan, dan dia pun pergi setelahnya. Guru monyet heran kenapa Luo Feng menerima tantangan jebakan provokasi itu dari musuh. Tapi bagi Luo Feng, itu bukanlah jebakan, melainkan kesempatan buat buktiin kepada dunia kalau Bang Condet adalah MC-nya. Dan itulah serial Swallowed Star kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis guys. Jika punya tambahan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.